Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan saya Angelina Ratna Suryati, MPM 211032238. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Di video kali ini, saya akan menjelaskan pengertian hakikat HAM, jenis HAM, karakteristik HAM dengan DUHAM. Nah, yang pertama, pengertian tentang HAM. Oke, yang pertama yaitu hak. Nah, hak di sini adalah hal atau peluang yang diberikan kepada seseorang untuk dapat memiliki atau melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Hak juga merupakan sesuatu berupa benda, hal, kekuasaan, kewenangan yang dimiliki seseorang menurut ketentuan atau peraturan tertentu yang berlaku. Sedangkan asasis di sini yaitu mendasar, fundamental atau utama. Sedangkan manusianya di sini individu yang hidup manusia atau makhluk hidup. Jadi, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang berada sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan di setiap orang demi kehormatan dan perlindungan hakrat dan martabat manusia. Hakikat hak asasi manusia juga mencakup hak bahwa setiap individu memiliki hak yang dasar yang melekat pada keberadaan manusia itu sendiri. Jadi, pentingnya HAM di sini yaitu mendorong martabat manusia dan mencegah penindasan dan pelanggaran HAM, yaitu peran penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi, hak juga diartikan sebagai diperlakukan secara merata untuk orang yang tanpa diskriminasi berdasarkan berbagai faktor seperti ras, agama, gender, atau faktor sosial. Oke, yang kedua itu jenis-jenis HAM. Nah, di sini jenis-jenis HAM itu terdiri 5. Yang pertama hak sipil dan hak politik. Nah, contohnya hak politik yaitu yang pertama hak atas hidup dan kebebasan, yang kedua kebebasan berbicara dan berpendapat, yang ketiga kebebasan beragam dan berkeyakinan, yang keempat kebebasan bersatuan dan perhimpunan. Kedua jenis HAM yaitu hak ekonomi dan sosial dan budaya. Nah, hak yang pertama contohnya itu hak atas pekerjaan dan upah layak, yang kedua hak atas pendidikan, yang ketiga hak atas kesehatan, yang keempat hak atas perumahan yang layak. Jenis yang hak ketiga yaitu hak asasi manusia yang kolektif, yang dimana yang pertama hak bangsa dan etnis dan minoritas, yang kedua hak perempuan, dan yang ketiga hak anak-anak. Nah, yang keempat jenis hak yaitu hak asasi manusia yang terkait dengan lingkungan hidup. Contohnya yang pertama yaitu hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat. Yang kedua, hak untuk mendapatkan informasi dan lingkungan. Yang kelima itu jenis hak yang kelima itu hak orang-orang yang berterpinggiran. Contohnya hak pengungsian dan orang yang mengungsi. Yang kedua, hak penyandang disabilitas. Yang ketiga, hak orang tua dan yang berkelanjutan. Karakteristik HAM, yang dimana karakteristik HAM adalah memiliki 4 karakteristik dasar sehingga hak tersebut dapat sebagai hak asasi manusia. Yang pertama, hak karakteristik HAM adalah secara yaitu hak anugerah atau dari Tuhan untuk setiap manusia agar hidup tetap terhormat, yang dimana tak seorang pun dapat atau boleh mencabut hak setiap orang. Jika tidak terjadi, maka hal tersebut termasuk pelanggaran hukum. Yang kedua itu secara hakiki, yang dimana HAM melekat pada setiap manusia tanpa memandang latar atau kehidupan manusia, atau melekat dengan sendirinya sebagai anugerah Tuhan agar manusia itu bermartabat. Sedangkan secara universal yaitu HAM berlaku umum atau untuk semua orang dan tidak boleh dicabut dalam keadaan apapun. Tidak ada satupun manusia yang tidak boleh disentuh atau alasan apapun. Yang ketiga, secara keberadaan, yang dimana HAM itu tidak boleh dapat dibagi-bagi dan tidak dapat diwakili, dilainkan atau dipisahkan keberadaannya utuh yang bulat.
DUHAM atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, yang dimana tersebut memberikan pengakuan hak asasi manusia. Di dalamnya dijelaskan bahwa hak pengakuan atas hak-hak dasar manusia menjadi dasar dari kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia, yang dijabarkan bahwa hak manusia perlu dilindungi oleh hukum guna menciptakan kebebasan untuk berbicara, beragama, kebebasan dari ketakutan dan kekurangan bagi manusia. Nah, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM yaitu sebagai hak asasi manusia yang mendasar, sebagai hak yang paling penting untuk diprioritaskan dalam berbagai hukum dan kebijakan baik di tingkat nasional maupun internasional. Menyatakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai sesuatu standar umum untuk keberhasilan bagi semua orang, yang dimana semua negara dan tujuannya agar setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat dengan senantiasa mengingatkan deklarasi ini berusaha melalui pengajaran dan pendidikan yang meningkat menghormati terhadap hak asasi atau kebebasan ini, dan mulai melangkah bersifat nasional maupun internasional untuk menjaminkan pengakuan dan ketaatan universal dan efektif terhadap hak-hak kebebasan tersebut, baik oleh masyarakat, negara-negara anggota sendiri, maupun oleh masyarakat di wilayah yang berada dalam kewenangan mereka sendiri, di bawah kewenangan hukum mereka sendiri. Nah, kapan DUHAM disahkan?